Part 46. Pengakuan cinta. Aditya keluar dari kamar mandi. Ia melihat istrinya sudah tertidur. Aditya pun segera memakai pakaiannya. Ia duduk di sisi ranjang sambil menatap wajah istrinya yang terlihat pucat. "Maafkan Mas sayang, gara-gara Mas, kamu jadi seperti ini," gumam Aditya membelai pipi istrinya. Aditya melangkah mengambil ponselnya. "Al, hari ini aku tidak masuk kantor. Kalau ada file yang perlu aku periksa, kirim saja padaku." "Apa yang terjadi?" "Istriku sakit. Aku tidak bisa meninggalkannya." "Baiklah, urusan kantor, aku yang akan tangani. Semoga Hana cepat sembuh." "Terima kasih, Al." Aditya mengakhiri panggilannya. Aditya memandangi wajah istrinya sebelum keluar kamar. Ia melangkah ke dapur. "Bibi, tolong buatkan bubur untuk istriku dan juga segelas susu. Sekarang ia masih tertidur. Nanti kalau sudah bangun, aku akan memberitahukan Bibi untuk mengantarkan ke kamar. Sekarang, tolong Bibi siapkan sarapanku." "Baik, Tuan Muda." Selesai menghabiskan sarapannya, Aditya kembali ke kamar. Ketika akan naik tangga, ia bertemu dengan mamanya yang akan berangkat ke rumah sakit. "Kamu tidak ke kantor, sayang?" tanya mama heran. "Hana lagi sakit, Ma. Adit tidak bisa meninggalkannya sendirian," jawab Aditya khawatir. Mama hanya tersenyum mendengar jawaban putranya. "Kalau begitu, Mama ini melihat keadaan Hana dulu. Semalam kenapa tidak pulang?" "Aku lagi sibuk di kantor, Ma," ucap Aditya berbohong. Ia tidak berani menceritakan keadaan sebenarnya kepada mamanya. Mereka pun melangkah ke kamar Aditya. Mama melihat Hana yang terlihat pucat tertidur pulas. Ia menyentuh kening menantunya. Badannya tidak panas. "Hana tadi muntah, Ma. Adit mengajak Hana ke rumah sakit. Ia tidak mau. Katanya, mungkin cuma masuk angin," jelas Aditya. "Ya sudah, biarkan dia istirahat. Mama berangkat ke rumah sakit dulu." Mama pun keluar dari kamar. Aditya pun mengambil laptopnya dan duduk di meja kerjanya. Hana tidak tahu berapa lama ia tertidur. Ketika membuka mata, ia melihat suaminya yang terlihat sibuk dengan laptopnya. Hana mencoba untuk bangun, karena ia merasa sangat haus. Begitu mencoba untuk bangun, ia merasakan kepalanya sangat pusing. "Aduh!" Aditya terkejut mendengar suara istrinya yang kesakitan. Ia melihat istrinya yang berusaha untuk bangun. Dengan cepat, Aditya menghampiri istrinya. "Kenapa sayang?" tanya Aditya cemas sambil membantu istrinya menyandarkan tubuhnya di sisi belakang ranjang. "Aku haus, Mas. Aku ingin bangun untuk mengambil minum. Tapi kepalaku tiba-tiba pusing," jawab Hana pelan. Aditya mengambil minum untuk istrinya dan menelpon Bibi untuk mengantarkan bubur ke kamar. Aditya membantu istrinya minum dan duduk di sebelah istrinya. "Apakah masih pusing, sayang?" tanya Aditya memijat kepala istrinya pelan. "Iya, perutku juga terasa mual," jawab Hana pelan. Hana menatap suaminya. Mereka saling berpandangan. Namun tiba-tiba Hana menangis. Aditya langsung merangkul tubuh istrinya dalam pelukannya. "Sayang, Mas minta maaf. Soal yang kemarin itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Mas tidak memiliki hubungan apapun dengan Karin. Mas menemuinya karena ia berjanji tidak akan mengganggu kita lagi." Aditya menghela napas panjang sebelum melanjutkan bicaranya. Ia melepaskan pelukannya. Aditya menangkup kedua pipi istrinya dan menatapnya dalam. "Sayang, jangan percaya apapun yang dilakukan Karin. Apapun itu. Mas tidak tahu kenapa dia dari dulu terobsesi sama Mas. Kenapa waktu kita bertemu dengannya, Mas tidak mengatakan kalau dirimu adalah istri Mas. Karena Mas tidak ingin Karin menyakitimu, sayang. Jangan cuekin Mas, sayang. Mas tidak bisa bernapas melihat sikap dinginmu kepada Mas." Hana menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mungkin dulu Mas pernah jahat padamu. Mas mohon maaf. Mas sangat takut membayangkan kalau kamu akan pergi meninggalkan Mas. Kalau perasaan takut kehilangan inilah yang namanya cinta, berarti Mas sudah jatuh cinta padamu, sayang. Tetaplah di sisi Mas selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, sayang. Sekalipun itu kematian," ucap Aditya bergetar.
I love you, Hana. Aditya mencium bibir istrinya lembut. Hana memeluk suaminya erat. Tangis Hana semakin keras mendengar pengakuan suaminya. Aku juga mencintaimu, Mas. Sangat mencintaimu, ucap Hana di sela tangisnya. Aditya mencium semua wajah istrinya karena bahagia. Aditya semakin mempererat pelukannya pada istrinya. Hana membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Aditya melepaskan pelukannya karena mendengar ketukan pintu kamarnya. Aditya membuka pintu kamar. Ia mengambil alih makanan yang dibawa oleh bibi. Ia berjalan menghampiri istrinya. Sayang, makan dulu, ucap Aditya sambil menyodorkan sendok ke depan mulut istrinya. Hana menatap suaminya sejenak. Melihat senyuman di bibir suaminya, ia membuka mulutnya. Mas, kenapa? Sejak kapan Mas menyukaiku? Tanya Hana sambil menelan buburnya. Mas tidak tahu, sayang, jawab Aditya tetap menyuapi istrinya. Kalau kamu, kapan jatuh cinta kepada Mas? Aditya balik bertanya. Aku juga tidak tahu. Keduanya pun tertawa. Aditya menyuapi Hana sampai bubur itu habis. Setelah meminum air putih, Aditya menyodorkan gelas yang berisi susu pada istrinya. Mas, singkirkan susu itu dari hadapanku, perintah Hana sambil menutup hidungnya. Kenapa, sayang? Bukankah kamu sangat menyukai susu coklat? Tanya Aditya mengernyitkan keningnya. Tidak mau. Aku mau yang plain yang lain aja. Baiklah, tunggu sebentar Mas buatkan. Aditya pun ke dapur membuat susu untuk istrinya. Karena tidak menemukannya, ia memanggil pembantunya. Ada apa, Tuan? Tanya Bibi Sumi tergopoh-gopoh. Di mana letak susunya, Bi? Bukankah tadi sudah Bibi bawakan sama buburnya sekalian? Tanya Bik Sum heran. Hana tidak mau susu coklat. Ia mau yang plain. Sebentar, Bibi buatkan. Imbu Bik Sum sambil mengambil kotak penyimpanan susu. Biar aku saja, Bi, ucap Aditya mengambil susu yang ada di tangan Bik Sum. Baiklah, Tuan. Bibi permisi dulu. Aditya segera membuat susu untuk istrinya. Begitu selesai, ia segera menemui istrinya di kamar. Ini sayang, ucap Aditya sambil duduk di samping istrinya yang lagi menonton. Tidak ada protes dari Hana. Ia segera menghabiskan susunya. Kemudian memberikan gelas kosong itu pada suaminya. Terima kasih, sayang. Aditya meraba ranjang di sampingnya karena tidak menemukan keberadaan istrinya. Aditya membuka matanya pelan. Walaupun dengan pandangan yang masih buram karena baru bangun tidur, Aditya terkejut melihat istrinya tidak ada di sampingnya. Samar Aditya mendengar suara dari kamar mandi. Aditya segera meloncat dari ranjang. Ia berlari ke kamar mandi. Ia melihat istrinya sedang muntah di kloset. Sayang, kenapa kamu muntah lagi? Tanya Aditya cemas sambil memijat tengkuk istrinya lembut. Hana tidak sanggup lagi berdiri karena lemas, karena ia memuntahkan semua isi perutnya. Aditya menggendong istrinya kembali ke ranjang dan menyelimuti tubuh istrinya, kemudian duduk di samping istrinya. Sayang, apakah karena semalam kita begadang, sehingga kamu masuk angin lagi? Hana tersenyum melihat wajah suaminya yang memelas. Ia mencoba untuk menggoda suaminya. Masih, kalau main gak bisa sebentar. Tapi kamu juga menyukainya, sayang? Jawab Aditya menatap istrinya mesum. Kalau saja sekarang tubuhnya tidak lemas, ingin rasanya Hana mencubiti suaminya itu. Mas, tolong ambilkan aku kalender yang ada di meja kerjamu itu, Mas. Walaupun heran dengan permintaan istrinya, ia tetap mengambilkannya, lalu memberikan pada istrinya. Ia memperhatikan istrinya yang sedang sibuk menghitung kalender itu. Tiba-tiba, Hana berteriak kaget sambil menatap kalender. Aditya yang kaget sekaligus bingung, ikut memperhatikan kalender yang dipegang istrinya. Kalendernya baik-baik saja, sayang. Kenapa kamu kaget? Tanya Aditya sambil mengambil kalender yang dipegang istrinya. Aditya membolak-balikan kalender untuk mencari alasan kenapa istrinya sampai kaget saat melihat kalender itu. Part 47. Hamil. Mata Aldo sungguh sangat berat untuk dibuka saat ia mendengar ponselnya berdering. Dengan malas, Aldo menjangkau ponselnya.
Ia mengangkat telepon dengan mata masih terpejam. Halo, Aldo, tolong belikan tespek. Tespek? Apa itu, Dit? Aku juga tidak tahu. Hana bilang, beli di apotek. Cepat ya, aku tunggu. Aldo segera bangun ketika Aditya memutuskan panggilannya. Ia melihat jam di ponselnya. Ia sangat kaget melihat jam pukul 4 pagi. Gila si Adit, pagi-pagi gini suruh saya ke apotek. Jangan-jangan sakitnya Hana tambah parah. Tapi kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja sih? Masih mengenakan piyama, Aldo keluar dari apartemennya. Ia menuju parkiran mobilnya dengan sekali menguap karena mengantuk. Aldo memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi karena jalanan yang sepi. Ia mencoba mencari apotek yang buka 24 jam. Aldo segera memarkirkan mobilnya begitu menemukan apotek yang dicari. Kedatangan Aldo yang masih memakai piyama dan terlihat kacau membuat penjaga apotek menatap Aldo heran. Beli tespek. Tunggu sebentar, Pak. Jawab penjaga apotek menahan senyum. Selama saya bekerja baru kali ini ada orang beli tespek pagi buta begini. Mana yang beli ganteng banget lagi. Walaupun penampilannya sedikit berantakan. Gumam penjaga apotek tersenyum-senyum. Ini, Pak. Oh, ini tespek. Gumam Aldo. Aldo segera membayarnya. Kemudian segera meluncur ke rumah Aditya. Tanpa membangunkan penghuni rumah, Aldo langsung masuk. Karena ia memang sudah hafal sandi untuk membuka kunci rumah Aditya. Aldo segera mengetuk pintu kamar Aditya. Begitu Aditya membuka pintu, ia segera menyelonong masuk. Tunggu. Aditya segera memutar tubuh Aldo agar menghadap pintu kamar. Jangan melihat keranjang, sampai aku izinkan. Mana pesananku? Iya, ini. Aldo memberikan kepada Aditya. Aditya bergegas mendekat pada istrinya yang berbaring. Sayang, ini pesanan yang kamu minta. Apakah kamu masih mual? Masih sayang, tapi lebih mendingan. Hana segera bangun dibantu oleh Aditya dan duduk di ranjang. Dengan cepat, Aditya mengambil jubah untuk menutupi tubuh istrinya. Sekarang, kamu sudah bisa berbalik, Al. Perintah Aditya pada Aldo yang masih berdiri menghadap pintu. Aldo segera berjalan ke sofa dan berbaring di sana. Hana menatap Aldo sekilas, kemudian kembali menatap suaminya. Mas menyuruh Aldo yang beli. Mas gak tega ninggalin kamu. Makasih ya, Al. Hanya itu jawaban Aldo. Apa yang harus Mas lakukan dengan tespek ini, sayang? Hana hampir saja tergelak mendengar pertanyaan suaminya. Mas tahu kegunaan ini? Aditya menggelengkan kepalanya. Hana tidak bisa lagi menahan tawanya. Kenapa? Aldo, apakah kamu tahu apa gunanya tespek? Tanya Aditya pada Aldo untuk mencari teman, agar tidak terlihat bodoh di depan istrinya. Tidak, jawab Aldo yang masih tiduran. Tunggulah di sini. Mas, aku ke kamar mandi dulu. Ucap Hana turun dari ranjang. Sayang, apakah kamu ingin muntah lagi? Tanya Aditya membantu istrinya berjalan ke kamar mandi. Tidak, Mas. Tunggu di sini saja. Hana segera masuk, sementara Aditya menunggu di depan kamar mandi dengan gelisah. Tak lama kemudian, Mas! Aditya sangat kaget mendengar teriakan istrinya. Aldo yang sedang tiduran langsung terbangun. Melihat Aditya yang ingin masuk ke kamar mandi, Aldo pun mengikuti langkah Aditya. Apa yang kamu lakukan? Tunggulah di sini. Tahan Aditya. Aldo menghentikan langkahnya dan menatap punggung Aditya yang masuk ke kamar mandi. Aditya menatap istrinya yang menangis duduk di atas kloset. Aditya langsung panik melihat istrinya. Sayang, kamu kenapa? Mana yang sakit? Ayo kita ke rumah sakit. Ucap Aditya menggendong istrinya. Aku tidak mau ke rumah sakit, Mas. Bawa aku ke ranjang saja. Ucap Hana masih sesegukan. Baiklah, ucap Aditya pelan. Aldo yang berdiri di depan kamar mandi hanya terbengong melihat pasangan suami istri yang ada di depannya. Ia hanya mengikuti langkah Aditya yang menundukkan istrinya di ranjang. Kamu kenapa, sayang? Jangan bikin Mas takut. Ucap Aditya berlutut di depan istrinya sambil menggenggam kedua tangan istrinya. Hana menarik tangan suaminya dan meletakkan tespek yang ada di genggamannya.
di telapak tangan suaminya. Aditya hanya menatap istrinya heran. Apa ini sayang? Coba Mas perhatikan tespek itu. Apakah Mas melihat ada garis merah di sana? Jelas Hana menatap suaminya sendu. Aditya memperhatikan apa yang dikatakan istrinya. Ya, Mas melihatnya. Berapa jumlah garisnya, Mas? 2. Mas tahu itu apa artinya? Aditya menggelengkan kepalanya. Ia semakin menatap istrinya heran. Hana menangkupkan kedua tangannya pada pipi suaminya. Kedua saling bertatapan. Dengan bibir bergetar Hana berkata, sebentar lagi Mas akan jadi seorang ayah. Aku hamil sayang. Hamil? Aditya merasa waktu seperti berhenti. Mendengar ucapan istrinya, lidahnya tiba-tiba merasa keluh. Ia menangkup leher istrinya. Aditya mencium. Ia meraih tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Hana menangis bahagia dalam pelukan suaminya. Tanpa disadari, Aditya meneteskan air matanya karena sangat bahagia. Cukup lama mereka berpelukan. Aldo yang sedari tadi hanya memandang kebahagiaan pasangan suami istri di hadapannya, perlahan mendekati Aditya dan memukul pelan pundak sahabatnya. Selamat ya, Dit. Akhirnya kamu akan jadi seorang bapak. Aditya melepaskan rangkulannya pada istrinya, kemudian memeluk Aldo. Terima kasih, Al. Ya udah, aku mau nyambung tidurku di kamarku aja. Selamat ya, Han. Ucap Aldo mengusap lengan pelan Hana. Akhirnya aku tahu juga apa kegunaan tespek, Dit. Pantasan Simba penjaga apotek senyum-senyum melihat aku beli tespek pagi buta begini. Ketiganya pun tertawa mendengar perkataan Aldo. Ketika Aldo akan meninggalkan kamar, suara azan subuh berkumandang. Sholat dulu Al, baru lanjutkan tidurmu. Aldo menganggukkan kepalanya, kemudian menutup pintu kamar. Terima kasih sayang, ucap Aditya memeluk istrinya. Aditya mengusap lembut perut istrinya, lalu menciumnya. Hana hanya memperhatikan tingkah suaminya, sambil membelai lembut rambut suaminya yang masih menenggelamkan wajahnya di perutnya. Hana kaget ketika merasakan tubuhnya seperti melayang. Sekarang, kita mandi dulu sayang, ucap Aditya sambil menggendong istrinya. Aditya turun sarapan dengan wajah berseri penuh kebahagiaan. Ia menggandeng tangan istrinya dengan hati-hati. Ia menuntun istrinya turun tangga. Sayang, aku baik-baik aja kok, ucap Hana melihat sikap protektif suaminya. Mas gak mau kamu dan calon bayi kita kenapa-napa. Hana hanya menuruti kemauan suaminya. Tak ada gunanya membantah suaminya, karena sekarang ia tidak akan menerima apapun alasan Hana. Begitu sampai di meja makan, Aditya merangkul bahu istrinya mesra. Pa, Ma, hari ini Adit ada kabar yang paling menggembirakan. Papa dan Mama Aditya menatap anaknya dengan heran. Kabar gembira apa, Dit? Tanya Papa heran melihat putra begitu bersemangat. Adit akan menjadi seorang ayah, Pa. Ma, Hana hamil, ucap Aditya sambil mengusap perut istrinya. Mas, Hana mencubit pelan pinggang suaminya karena merasa malu. Mama dan Papa Aditya segera bangun dari kursi dan menghampiri menantunya. Selamat ya sayang, ucap Mama memeluk Hana. Kamu jaga kandungan kamu baik-baik ya. Ibu Mama mengusap perut Hana dengan senyuman yang tidak berhenti mengembangkan di bibirnya. Iya, Ma. Papa memeluk Aditya, lalu mengusap kepala menantunya, yang masih dalam rangkulan istrinya. Selamat ya sayang, sebentar lagi akan hadir Aditya Junior. Jaga cucu Papa ya. Sekarang, ayo kita sarapan. Kamu harus makan yang banyak sayang, biar bebenya sehat. Jelas Mama sambil membawa Hana duduk. Aditya mengikuti langkah istrinya, lalu duduk di samping istrinya. Aditya membantu Hana mengambil sarapan. Ia menumpuk semua makanan di piring istrinya, membuat mata Hana membulat sempurna. Sayang, untuk apa makanan sebanyak ini? Hana menatap suaminya. Kamu gak dengar apa Mama bilang? Kamu itu harus makan banyak sayang, biar bayi kita sehat. Kamu pikir Hana kerbau? Dikasih makan sebanyak itu. Ibu Aldo begitu mendudukkan tubuhnya sambil menahan tawa.
Kamu tahu apa soal ibu hamil? Bentah Aditya. Sayang, tapi kasih banyak ini juga. Yang penting itu nutrisinya sayang. Makanan sebanyak ini mana muat di perutku. Jelas Hana pada suaminya. Baru saja Aditya akan membuka mulut. Hana sudah meninggalkan meja makan. Berjalan dengan cepat ke kamar mandi sambil menutup mulutnya. Aditya yang kaget mengikuti langkah istrinya. Hoek, hoek. Hana kembali muntah-muntah di kamar mandi. Aditya menghampiri istrinya, mengusap punggung istrinya lembut. Hana hanya memuntahkan air yang berwarna kekuningan, karena ia memang belum makan apapun. Tenggorokannya terasa perih dan pahit. Sayang, kamu bahkan tidak memuntahkan apapun. Ayo kita makan. Ajak Aditya membersihkan mulut istrinya. Hana hanya menganggukkan kepalanya. Aditya merangkul istrinya kembali ke meja makan. Part 48. Kabar bahagia. Sebelum berangkat ke kantor, Aditya mengantarkan istrinya terlebih dahulu ke rumah sakit. Sayang, kamu yakin tidak apa-apa? Tanya Aditya khawatir begitu Hana akan turun dari mobil. Hana menatap suaminya dan memegang pipi suaminya. Sayang, aku baik-baik aja. Nanti aku akan sering menghubungi Mas. Baiklah, Aditya mencium kening istrinya. Jam makan siang Mas akan kembali. Untuk cek kandungannya sayang. Hana menganggukkan kepalanya, tanda menyetujui pendapat suaminya. Hana melangkah masuk setelah mobil suaminya menghilang. Begitu Hana masuk, ruangan Dila sedang duduk tengah menulis sesuatu. Hana langsung duduk menyandarkan tubuhnya. Begitu melihat kedatangan Hana, Dila menghentikan kegiatannya. Han, kenapa? Kamu kelihatan pucat begitu. Kamu sakit? Tanya Dila khawatir. Dila duduk di samping Hana dan menempelkan punggung tangannya pada kening Hana. Kenapa senyum-senyum? Tanya Dila heran. Aku punya kabar bahagia untukmu. Aku hamil, Dil. Hamil? Oh, Hana, benarkah? Dila berteriak sambil memeluk sahabatnya kegirangan. Selamat Hana, sayang kamu akan jadi seorang ibu. Ucap Dila mengusap perut sahabatnya. Hana dan Dila sama menolehkan kepalanya. Begitu melihat pintu terbuka. Prince tersenyum lebar melihat kedua sahabatnya. Ia pun duduk di hadapan Hana. Baru saja Prince menundukkan tubuhnya, Hana langsung berlari ke kamar mandi. Dila dan Prince terkejut melihat sikap Hana. Mendengar Hana yang muntah, keduanya segera menyusul Hana. Dila membantu memijat tengkuk Hana. Prince berdiri bengong di depan pintu. Dila membantu Hana keluar dari kamar mandi. Melihat Prince yang berdiri di pintu, Hana segera berteriak, Prince, menjauh dariku. Prince yang masih bingung menjadi semakin bingung. Tapi ia segera menjauh, walaupun tidak paham dengan apa yang terjadi. Hana kembali duduk di sofa bersama Dila, sedangkan Prince berdiri jauh dari mereka dengan muka bengong. Kenapa aku tidak boleh mendekat, Hana? Kamu sangat bau, membuat perutku mual. Jelas, Hana. Apa? Aku bau? Yang benar saja kamu, Hana. Aku memakai merek parfum terkenal yang diakui dunia. Ucap Prince bangga. Tapi aku tidak menyukainya. Bantah Hana. Selama ini kamu baik-baik saja dengan parfumku. Ucap Prince membela diri. Itu biasa, karena Hana dulu belum hamil. Dila ikut bicara. What? Hamil? Kamu hamil, Han? Ucap Prince berjalan mendekati Hana. Prince, stop! Teriak Hana. Prince seketika menghentikan langkahnya. Baiklah, ucap Prince lemah. Selamat ya Han. Akhirnya, benda pusaka Aditya mengeluarkan kesaktiannya. Ucap Prince mendudukkan tubuhnya di kursi yang berjarak jauh dari Hana. Dila cekikikan mendengar perkataan Prince, sedangkan Hana ingin rasanya menabok mulut Prince yang asal bicara. Aditya sudah terlambat tiba di kantornya. Kedatangan Aditya selalu menjadi pusat perhatian para karyawan wanita. Mereka akan selalu mencari kesempatan untuk mencuri-curi pandang pada Prince dirinya. Pak Aditya tambah ganteng aja, bisik seorang karyawan wanita pada rekannya.
Kalau Big Boss kita mah memang selalu ganteng. Bos lamar aku dong, imbuh wanita yang lain. Aditya tetap berjalan dengan ekspresi datar ke lift khusus Presdir, tanpa peduli sedikit pun sikap karyawan wanita yang selalu mencoba untuk menarik perhatiannya. Begitu sampai di ruangannya, Aditya segera menelpon Aldo. Setelah mendapat telepon Aldo, segera ke ruangan Aditya dan mendudukkan tubuhnya di sofa. Aditya pun ikut duduk di depan Aldo. Al, kemarin aku sudah mengosongkan satu ruangan di lantai atas di rumah sakit. Tolong kamu buat ruangan itu senyaman mungkin untuk Hana beristirahat, karena ruangan istirahat dokter terlalu sempit. Aku tidak ingin istri dan anakku tidak nyaman. Aku ingin menjelang siang semua sudah beres. Baiklah, kamu akan segera mendapatkannya, ucap Aldo bangkit dari duduknya. Menjelang makan siang, Aditya sudah sampai di rumah sakit. Ia segera mencari istrinya ke ruang istirahat. Tanpa mengetuk, Aditya membuka pintu. Ia melihat istrinya sedang berbaring dengan Dila duduk di sisi ranjang. Sedangkan Prince duduk dengan posisi cukup jauh dari ranjang. Hana langsung tersenyum melihat kedatangan suaminya. Kedua sahabat Hana pun menoleh pada Aditya. Mas, rengek Hana manja. Aditya menghampiri istrinya. Ia mengecup kening istrinya. Bagaimana keadaanmu sayang? Apakah masih mual? Masih, tapi mas, nggak usah khawatir. Aku baik-baik saja. Tutur Hana menggenggam tangan suaminya. Ini akan berakhir 3 bulan ke depan, Dit. Imbuh Prince yang dari tadi hanya diam. Apa? Kenapa harus lama itu? Apakah tidak ada obatnya? Tanya Aditya heran. Hana dan Dila hanya tersenyum mendengar pertanyaan Adit. Walaupun seorang presdir dan jago memenangkan tender besar, tapi soal kehamilan, sungguh Aditya tidak paham sedikit pun. Sebaiknya kita temui dokter kandungan. Kita sayang, ajak Aditya sambil membantu istrinya bangun. Sebelum Aditya dan Hana keluar, Prince bertanya, Dit, apa merek parfum yang kamu pakai? Biar istrimu ini tidak mual bila berdekatan denganku. Sungut Prince kesal. Aditya menatap Prince heran. Parfum Prince sangat bau, mas. Aku tidak menyukainya. Rengek Hana. Baguslah, ucap Aditya tersenyum. Apanya yang bagus? Tanya Prince heran. Aditya keluar tanpa menjawab pertanyaan Prince. Aditya dan Hana pun pamit kepada kedua temannya. Aditya menggandeng tangan istrinya berjalan ke koridor rumah sakit. Beberapa dokter yang berselisih menyapa Aditya ramah dan menatap Hana dengan rasa heran melihat ia digandeng oleh pemilik rumah sakit ini. Seorang perawat segera menghampiri Aditya. Pak, dokternya sudah menunggu. Terima kasih. Aditya dan Hana segera masuk menemui dokter yang sudah menunggu mereka. Selamat siang Pak Aditya. Bu Hana, silakan duduk. Sapa dokter Desi ramah. Siang juga Bu Dokter, jawab Aditya dan Hana sambil mendudukkan tubuhnya. Dokter, apakah ada obat yang bisa menghilangkan rasa mual istriku? Tanya Aditya. Gejala itu hampir dialami 80% oleh wanita hamil di trimester pertama Pak Aditya. Untuk mengurangi mual, bisa dengan mengkonsumsi vitamin B. Saya rasa Bu Hana sudah paham akan hal itu. Bukankah begitu Bu Hana? Tanya dokter Desi tersenyum. Suamiku ini tidak mempercayaiku dokter. Ucap Hana tersenyum memandang suaminya. Bukan begitu sayang. Mas tidak tega melihatmu. Balas Aditya. Perubahan hormon pada wanita hamil akan mempengaruhi psikologi ibu sehingga emosinya tidak bisa ditebak. Ini pengalaman pertama Pak Aditya. Butuh kesabaran ekstra dalam menghadapi wanita hamil. Jangan terkejut melihat sikap istri Bapak yang tidak seperti biasanya. Jelas dokter Desi ramah. Sekarang ayo kita lihat calon bayi kalian. Ajak dokter Desi. Hana segera berbaring di ranjang. Dokter Desi mengoleskan gel ke perut Hana dan mulai menempelkan alat ke perut Hana. Pak Aditya, itu calon bayi kalian. Ukuran masih sebesar biji kacang hijau. Usia janin kalian memasuki minggu ke-6.
Jelas dokter Desi menunjukkan titik hitam di atas yang ada di layar. Aditya menatapnya sambil menggenggam tangan istrinya. Ini calon bayi kita sayang, ucap Aditya mencium tangan istrinya. Hana sangat terharu dapat melihat calon anaknya. Selesai memeriksa kandungan istrinya, Aditya mengajak Hana ke lantai atas. Hana bertanya heran pada suaminya. Kita kemana sayang? Tanya Hana saat keluar dari lift. Aditya hanya memberi senyuman untuk menjawab pertanyaan istrinya. Tiba di depan sebuah ruangan, mereka berhenti. Aditya membuka pintunya. Hana sangat terkejut melihat ruangan itu sudah seperti kamar hotel. Ini ruangan apa, Mas? Ini kamar kamu, sayang. Mulai sekarang, kamu istirahat di sini ya. Papar Aditya memeluk istrinya. Tapi, Mas, ini terlalu berlebihan. Aku tidak ingin menimbulkan kecemburuan dari karyawan rumah sakit ini. Jelas Hana menatap suaminya. Sayang, kamu itu lagi hamil. Rumah sakit ini punya kita. Siapa yang akan cemburu? Ucap Aditya meyakinkan istrinya. Hana hanya mengiyakan keinginan suaminya. Ia segera berbaring di ranjang. Aditya ikut merebahkan tubuhnya di sebelah istrinya. Aditya mendekap tubuh istrinya dari belakang dengan mesra. I love you, Hana, bisik Aditya di telinga istrinya. Hana membalikkan tubuhnya agar mereka berhadapan. I love you too, my hubby. Hana mencium. Ketika Hana melepaskan, Aditya menahan tengkuknya. Aditya memperdalam. Part 49. Hal aneh. Aditya hanya memandangi istrinya yang duduk di depannya, sedang membolak-balik menu yang dipegangnya. Sudah lebih 15 menit, istrinya melakukan hal itu. Sayang, biar Mas yang pilihkan ya, tawar Aditya menatap istrinya. Gak usah, pilih aja makanan untuk Mas, jawab Hana malas. Gak boleh kayak gitu sayang, kamu harus makan. Kasihan bayi kita. Kamu mau makan apa biar Mas pesan, khusus untukmu, ucap Aditya. Sepertinya aku ingin ikan asin pakai sambal ijo. Aditya menatap istrinya dengan pandangan tidak percaya. Ia mencoba untuk menahan tawanya. Permintaan istrinya sungguh terdengar sangat konyol. Bagaimana mungkin di restoran mewah menyediakan menu seperti itu? Seumur hidup, bahkan Aditya belum pernah mencoba makanan yang disebutkan oleh istrinya itu. Kok Mas diam? Katanya mau pesan khusus untukku, sungut Hana. Sayang, panggil Aditya lembut. Permintaan kamu itu konyol sayang. Mana mungkin menu aneh seperti itu ada di restoran seperti ini. Lagian, kenapa harus makanan seperti itu? Mas saja belum pernah melihatnya. Mas mengatakan aku dan bayi kita konyol dan aneh, ucap Hana dengan mata berkaca-kaca. Mas jahat, lanjut Hana mulai menangis. Aditya tersadar kalau dia baru saja salah bicara. Ia segera menghampiri istrinya dan bahkan beberapa tamu yang makan di sana memperhatikan mereka. Aditya berdiri di depan Hana. Kemudian ia memeluk istrinya yang masih duduk. Sayang, sungguh Mas tidak bermaksud berbicara seperti itu. Mana mungkin Mas mengatakan kamu dan anak kita seperti itu. Mas sangat mencintai kalian berdua, ucap Aditya membelai kepala istrinya lembut. Mas gak bohong kan? Tanya Hana menatap suaminya dengan mata yang masih basah dengan air matanya. Melihat suaminya menggelengkan kepalanya, Hana memeluk suaminya erat dan melingkarkan tangannya di pinggang suaminya. Nanti kita suruh bikin sama Biksum aja, gimana sayang? Oke, jawab Hana menyetujui dengan mata yang kembali berbinar senang. Aditya menarik bangku agar bisa duduk di samping istrinya. Kemudian ia memanggil pelayan. Dengan segera pelayan itu menghampiri Aditya. Aditya pun memesan makanan dan minuman. Setelah menunggu beberapa menit, pesanan mereka pun datang. Pelayan itu menata makanan di minuman di meja Aditya dengan hati-hati.
Aroma makanan di depannya sungguh membuat Hana tidak berselera melihatnya. Aditya memulai makan siang sembari menyuapi istrinya. Walaupun sering mendapatkan penolakan dari istrinya, Aditya tetap sabar merayu istrinya untuk menghabiskan makanannya. Ketika Hana sudah menolak, Aditya mulai mengeluarkan senjata pamungkasnya. Sayang, kamu ingin bayi kita kelaparan karena maminya nggak mau makan. Dan itu selalu ampuh untuk memaksa Hana membuka mulut dan menelan makanannya dengan wajah memelas. Mas, sudah ya, aku beneran gak sanggup lagi. Aku mulai mual nih. Ringek Hana pada suaminya. Baiklah, ucap Aditya akhirnya menyerah. Kalau memaksa Hana makan lagi, ia akan memuntahkan makanannya. Dan Aditya yang sudah susah payah membujuk istrinya makan, akan sia-sia. Selesai makan, Aditya kembali mengantarkan istrinya ke rumah sakit, dan ia pun kembali ke kantornya. Karena terlalu sibuk dengan ponselnya, Aditya tidak menyadari kedatangan Aldo di ruangannya. Aldo pun duduk di sebelah Aditya. Merasa dicuekin, Aldo pun bertanya kepada Aditya. Lagi apa sih, Dit? Tanya Aldo penasaran. Ini, lagi browser tentang apa yang disuka dan tidak disukai oleh wanita hamil. Jawab Aditya serius. Kamu tahu, Al, kalau wanita hamil itu terkadang menyukainya, sesuatu yang sebelum hamil ia tidak menyukainya, dan sebaliknya pun seperti itu. Ia tidak akan menyukai apa yang selama ini menjadi hal paling disukainya. Jelas Aditya tanpa mengalihkan pandangannya pada ponselnya. Aldo yang juga penasaran dengan penjelasan Aditya, ikut-ikutan browser tentang wanita hamil. Aditya mencoba baca ini. Saya yakin kamu tidak akan menyukai yang ini. Jelas Aldo menyodorkan ponselnya pada Aditya. Aditya pun membaca artikel yang ada di ponselnya Aldo. Memang ada yang seperti ini. Aditya kaget dan melototkan matanya. Ya Allah, mudah-mudahan istriku tidak mengalaminya. Ucap Aditya sambil mengangkat tangannya, seperti orang berdoa. Aldo hanya cekikikan melihat ekspresi wajah Aditya. Ini ada lagi, yang juga mengerikan, Dit, teriak Aldo sambil tertawa senang. Aditya segera mengambil ponsel Aldo, sehingga berpindah ke tangannya. Oh my god, teriak Aditya menepuk jidatnya. Aldo masih tertawa, sambil memegang perutnya. Brengsek kamu, Al. Sudah kamu gak usah ikutan browser. Semua artikelmu membuatku lemas. Ucap Aditya melemparkan ponsel ke sofa, kemudian menyandarkan tubuhnya yang mendadak lemas. Beban menghadapi wanita hamil lebih berat daripada pertama kali aku diangkat jadi presdir, menggantikan papa. Ucap Aditya menarik napas panjang dan menatap lurus ke depan. Belum lagi ntar beban ngeliat istri kamu lahiran. Katanya sakitnya seperti 20 buah tulang yang patah bersamaan. Ucap Aldo bergidik ngeri. Kalau hanya yang serem-serem aja yang kamu tahu tidak usah ikut campur. Ucap Aditya sambil melemparkan bantal. Karena kesal, sebelum keluar dari ruangan Aditya, Aldo kembali melemparkan bantal pada Aditya. Untung saja Aditya menangkap dengan sigap. Aldo terkekeh keluar dari ruangan Aditya. Begitu sampai di rumah, Hana turun mobil dengan segera karena terlalu lama dalam mobil, membuatnya merasa mual. Hana mendahului suaminya masuk ke rumah. Setelah mengambil susu, istrinya di kursi belakang, Aditya pun menyusul istrinya masuk ke rumah. Melihat istrinya yang sedang naik tangga, Aditya pun segera mengingatkan istrinya. Sayang, hati-hati. Ya sayang, jawab Hana tanpa menoleh pada suaminya. Hana merasa sangat capek. Ia ingin segera berbaring di tempat tidurnya. Sementara Aditya ke dapur meletakkan susu istrinya dan meminta Bisumi membuatkan Hana ikan asin sambal hijau. Bisumi hanya tersenyum-senyum aja mendengar permintaan Hana. Non Hana ngidamnya yang agak modern dikit napa? Gumam Bisum dalam hati. Melihat Bisum yang senyum-senyum mendengar permintaan istrinya, Aditya pun menegur Bisum. Jangan tunjukkan ekspresi seperti itu.
kalau Bibi menghidangkannya untuk Hana, karena ia akan menangis. Jelas Aditya pelan. Iya Tuan Muda. Aditya pun segera naik ke kamarnya. Ia melihat istrinya yang tiduran di ranjang. Aditya segera menghampiri istrinya dan duduk di tepi tempat tidur. Mandi dulu sayang, nanti keburu maghrib, ucap Aditya membelai rambut panjang istrinya. Hana membuka matanya dan menatap suaminya. Sayang, aku gak mau mandi. Aku merasa sangat takut melihat air. Ya Allah, apalagi ini? Batin Aditya. Mas akan membantumu mandi sayang. Air hangat akan membuat tubuhmu lebih rileks, ucap Aditya menggendong istrinya ke kamar mandi. Part 50. Penawaran. Setelah sedikit memaksa istrinya, akhirnya Hana menyelesaikan mandinya. Suaminya benar. Ternyata air hangat membuat ia tidak terlalu takut untuk menyiramkan air pada tubuhnya. Namun masalah baru muncul lagi. Ketika Hana protes dengan aroma sabun yang selama ini mereka pakai. Sungguh mencium aromanya saja membuat Hana pusing. Dan lagi-lagi, Aditya berjanji untuk mengganti aroma sabun yang sesuai dengan keinginan istrinya. Sungguh Aditya tidak menyangka perilaku wanita hamil akan mengalami perubahan mood seperti ini. Ini sungguh sangat melatih kesabarannya. Aditya tidak tahu besok entah hal aneh apa lagi yang akan dialami istrinya. Jam 7 malam, mereka turun untuk makan malam. Orang tuanya nampak sudah menunggu mereka di meja makan. Mereka segera mendudukkan tubuhnya begitu sampai di meja makan. Mata Hana berbinar sempurna, melihat menu yang sangat ia inginkan dari tadi siang. Dan mereka pun segera memulai makan malamnya. Aditya menghentikan makannya, melihat istrinya begitu menikmati ikan asin sambal ijonya. Aditya tersenyum melihat istrinya yang mau makan, tanpa ada paksaan. Melihat istrinya yang begitu menikmati makanannya, Aditya mencoba mencicipi ikan asin sambal ijo istrinya. Ternyata rasanya tidak seburuk penampilannya sih, gumam Aditya dalam hati. Kedua orang tua Aditya hanya tersenyum melihat anak menantunya. Terlebih melihat Aditya. Mereka tahu ini akan sedikit sulit untuk putranya. Selama ini, Hana yang selalu mengurus keperluan untuknya. Dan sekarang, ia harus bersabar untuk mengurus istrinya yang mengalami perubahan hormonal yang cukup besar. Waktu Ratna hamil anak pertama dan kedua, ia tidak terlalu mengalami perubahan yang berarti pada tubuhnya. Namun tidak ketika hamil Aditya. Hampir di trimester pertama, dirinya tidak bisa memakan apapun karena ia selalu muntah. Bahkan ia sempat dirawat di rumah sakit. Ia sebenarnya agak cemas membayangkan kalau menantunya mengalami hal itu. Tentu akan lebih sulit karena sekarang Ana juga sedang melaksanakan koas. Aditya tidak dapat konsentrasi dengan pekerjaannya. Artikel yang dibacanya tadi siang sungguh sangat membuatnya penasaran. Sebaiknya aku tanyakan saja pada istriku. Ia kan akan menjadi seorang dokter. Tentu ia akan mengetahuinya. Kan gak enak jika menanyakan hal yang demikian kepada dokter kandungan istrinya. Aditya menghampiri istrinya yang sedang tiduran di sofa sambil melihat ponselnya. Lagi lihat apa sayang? Tanya Aditya, duduk di sebelah istrinya. Hana segera bangun dan menyadarkan tubuhnya pada suaminya. Ini, coba Mas lihat, sekarang bayi kita seperti ini, ucap Hana sambil memperlihatkan ponselnya pada suaminya. Aditya ikut memperhatikan video perkembangan janin dalam rahim ibunya. Hana dan Aditya nampak begitu senang melihatnya. Begitu melihat video itu selesai, Aditya pun segera bertanya pada istrinya. Sayang, apakah wanita hamil ada yang membenci suaminya, sehingga tidak mau dekat-dekatan seperti ini? Ucap Aditya mengusap-usap lembut pipi istrinya. Setiap wanita hamil itu unik sayang. Terkadang, hal seperti itu memang ada, ucap Hana menatap suaminya. Tapi, kamu jangan seperti itu ya sayang. Itu sungguh sangat berat untuk Mas, ucap Aditya memelas. Hana hanya terkekeh mendengar perkataan suaminya. Sayang, benarkah selama hamil dilarang untuk melakukan hubungan suami istri? Lanjut Aditya.
Mata Hana membulat mendengar perkataan suaminya, sehingga timbul niat untuk menggoda suaminya. Iya, sampai berapa lama? Tanya Aditya penasaran. Sekitar 1 tahunan lah sayang, selama hamil 9 bulan, dan setelah melahirkan 3 bulan. What? Teriak Aditya kaget. Hana hampir saja tertawa melihat reaksi suaminya. Apakah harus selama itu? Tanya Aditya tersenyum kecut. Ternyata artikel itu benar. Lanjut Aditya. Artikel? Artikel apa sayang? Tanya Hana heran. Tadi, Mas browser di internet. Ucap Aditya lemas. Hana tersenyum mendengar jawaban suaminya. Ia sangat terharu melihat sikap yang ditunjukkan suaminya. Ia sampai browser seputar wanita hamil. Hana memutar tubuhnya agar menghadap pada suaminya. Sayang, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita hamil. Mungkin salah satu hubungan suami istri, kalau seandainya kandungannya ada masalah, yang dapat membuat janinnya terganggu. Tapi untuk beberapa wanita hamil, sebenarnya tidak bermasalah, asalkan melakukannya tidak setiap malam, dan juga lembut untuk mengurangi guncangan pada perut ibu hamil. Jelas Hana. Kalau kita yang mana sayang? Tanya Aditya penuh harap. Aku rasa yang kedua. Aditya langsung berteriak sambil mengepalkan tangannya ke udara. Hana hanya tertawa melihat tingkah suaminya. Jadi kamu tadi ingin mencoba, Mas? Ucap Aditya menatap istrinya tajam. Hana segera kabur ke tempat tidur dan menyelimuti tubuhnya sambil tertawa. Sedangkan Aditya langsung berlari mengejar istrinya. Setelah memarkirkan mobilnya, Karin melangkah masuk ke restoran. Ia menyapu setiap sudut restoran untuk mencari tempat yang agak sepi. Setelah menentukan tempat yang diinginkannya, Karin segera melangkah ke meja yang ditujunya dan mendudukkan tubuhnya di sana. Ia kembali mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru restoran, sampai seorang pelayan datang menghampirinya. Karin segera memesan makanan dan minuman untuk dirinya. Sambil menunggu pesanannya datang, Karin memainkan ponselnya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pesanannya datang. Pelayan itu menata makanannya dan minuman di meja Karin dengan hati-hati. Begitu pelayan itu selesai dan akan meninggalkan mejanya, Karin pun bertanya, "Apakah chef kalian ada?" "Maksud Nona, Chef Randy." Karin pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. "Bisakah kamu panggilkan sebentar?" "Baiklah, Nona saya akan sampaikan." Pelayan itu pun segera meninggalkan Karin, menuju pantry untuk menemui Chef Randy. "Chef, ada seseorang yang ingin menemui Anda," ucap pelayan itu sopan. "Siapa?" tanya Randy heran. "Maaf, Chef, saya lupa menanyakan namanya," jawab pelayan itu cemas. "Baiklah, sekarang lanjutkan pekerjaanmu," perintah Randy. Pelayan itu hanya mengangguk dan segera berlalu dari hadapan Randy. Randy bertanya-tanya dalam pikirannya. Ia pun membuka apronnya. Randy melangkahkan kakinya. Ia segera menuju meja yang sudah ditujukan oleh pelayan tadi. Ia melihat seorang wanita yang sedang menikmati makanannya. "Apakah Nona mencari saya?" ucap Randy menatap wanita di depannya. Karin menghentikan makannya dan menatap Randy yang berdiri di depannya. Karin mengukir senyum di bibirnya melihat kedatangan Randy. "Benar, silakan duduk," tawar Karin. Randy segera menarik bangku dan mendudukkan tubuhnya sehingga posisi mereka berhadapan. "Apakah saya mengenal Anda?" tanya Randy penasaran. Karin tertawa singkat, kemudian menggelengkan kepalanya. "Perkenalkan, saya Karin," ucap Karin mengulurkan tangannya. "Randy," ucap Randy menyambut uluran tangan Karin. "Untuk apa mencari saya?" Randy menatap tajam Karin. Karin kembali tertawa mendengar pertanyaan Randy. "Anda sungguh tidak sabaran, Chef," ucap Karin. "Langsung saja, saya lagi sibuk," jawab Randy sinis. Ia sungguh tidak menyukai wanita yang ada di depannya itu.
Saya ingin memberikan penawaran kepada Anda. Randy menautkan alis matanya dan menyipitkan matanya. Ini soal Hana. Lanjut Karin. Bersambung.